بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri salah satu di antara taman-taman surga Allah Azza wa Jalla di muka bumi. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Apakah setiap sesuatu yang indah akan terlihat dengan jelas keindahannya? Teneng ambleng. Saya ulangi. Apakah setiap sesuatu yang indah pasti akan terlihat dengan jelas keindahannya? Belum tentu. Tidak setiap yang indah itu bisa terlihat keindahannya. Dan ketika ada sebagian orang tidak bisa melihat keindahan sesuatu yang indah, bukan karena sesuatu itu tidak indah, tapi barangkali karena ada faktor-faktor yang membuat keindahan itu terhalang. Terkadang sesuatu yang indah gak bisa terlihat keindahannya. Contoh, pemandangan Gunung Slamet. Indah gak? Mana? Gak kelihatan. Karena ada apa? Ada tembok. Jadi ketika kita tidak bisa melihat keindahan Gunung Slamet dari balik masjid ini, bukan berarti Gunung Slamet tidak indah. Akidah Ahlus Sunnah adalah sesuatu yang sangat indah. Bukan hanya indah, tapi sangat indah. Akan tetapi karena banyak faktor, sehingga keindahan akidah Ahlus Sunnah jadi tidak terlihat jelas. Apa faktornya Ustaz? Banyak. Di antara faktor yang paling dominan adalah faktor ketidaktahuan. Faktor apa? Ketidaktahuan. Makanya orang Arab mengatakan al-insanu aduwwu ma jahilahu. Orang itu akan memusuhi sesuatu yang tidak dia kenal. Kalau dalam pepatah bahasa Indonesia, tak kenal maka tak sayang.
Ya. Karena minimnya pengetahuan orang tersebut tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga dia tidak menyadari bahwa akidah Ahlus Sunnah itu indah banget. Dan itu semakin diperparah dengan apa? Dengan adanya propaganda. Dengan adanya upaya-upaya yang disengaja ataupun yang tidak disengaja untuk menutup-nutupi keindahan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah semuanya itu gara-gara faktor eksternal? Itu kan propaganda berarti dari luar. Atau juga mungkin dari faktor internal Ahlus Sunnah sendiri? Mungkin atau tidak? Mungkin. Dari apa Ustadz? Ya dari perilaku kurang baik sebagian Ahlus Sunnah. Coba kenapa sekarang ada image yang muncul, wah, orang Islam itu kotor, orang Islam itu bau, orang Islam itu jorok. Apakah ajaran Islam mengajarkan kotor, jorok, bau? Tidak. Terus kenapa ada image itu? Karena ada sebagian orang Islam kayak gitu. Jenengan yang mana? Yang wangi atau yang wangi ya? Lagi rapat kayak gini mau kecut kan ora kepenak. Maka karena ada perilaku sebagian Ahlus Sunnah yang tidak mencerminkan keindahan akidah Ahlus Sunnah, akhirnya membuat image tentang Ahlus Sunnah menjadi tidak baik. Itulah sebabnya kenapa tabligh akbar hari ini diadakan. Kenapa kita mengadakan dan mengangkat tema keindahan akidah Ahlus Sunnah dalam menjaga keutuhan NKRI? Karena kita ingin berikhtiar untuk menjelaskan keindahan Ahlus Sunnah tersebut. Harapannya apa? Harapannya orang-orang yang belum tahu jadi tahu. Yang sudah tahu dan yang sepi. Yang sudah tahu tambah mantep. Yang belum tahu supaya tahu. Kalau sudah tahu bagaimana? Biasanya kalau orang sudah tahu, maka dia akan tertarik. Yang sebelumnya anti menjadi suka. Dan itu yang kita inginkan. Yang kita inginkan itu masyarakat menganut dan meyakini akidah Ahlus Sunnah dengan suka rela. Dengan kelapangan dada. Dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan. Itu yang kita inginkan. Kapan orang tergerak untuk menganut akidah Ahlus Sunnah dengan kesadaran, dengan sukarela, ketika dia mengetahui keindahan akidah Ahlus Sunnah. Karena fitrahnya manusia itu mencintai keindahan atau ketidakindahan. Keindahan. Makanya nggak usah dipaksa-paksa. Wah indah ya dia akan suka. Ya. Fitrahnya manusia menyukai keindahan. Baik. Mari kita awali dengan menyebutkan definisi akidah Ahlus Sunnah. Apa definisi akidah Ahlus Sunnah? Akidah Ahlus Sunnah didefinisikan sebagai keyakinan yang berlandaskan Al-Quran, Sunnah, dan ijma' salafus salih. Siapa yang bisa ulangi? Angkat tangan.
Ya. Hah. Masya Allah, monggo silahkan. Tak kenal maka tak sayang. Jangan dapat juga. Mana tadi? Dapat hadiah atas partisipasinya. Kita ulangi ya, apa definisi akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Keyakinan yang berlandaskan Al-Quran, Sunnah, dan kesepakatan para ulama atau para salafus salih. Ijma. Kenapa harus berlandaskan Al-Quran dan Sunnah? Karena Al-Quran dan Sunnah itu menjelaskan segala sesuatu. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 89, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', dan sesungguhnya kami menurunkan untukmu Al-Quran sebagai penjelas dari segala sesuatu. Segala sesuatu berarti semuanya, dan sesuatu yang paling pokok di dalam Islam adalah akidah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat An-Najm ayat 3 sampai 4, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau berbicara itu bukan berdasarkan hawa nafsu, akan tetapi bersumber dari wahyu. Sehingga apa yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti benar. Makanya Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama abad keempat Hijriyah, tepatnya wafat pada tahun 329 Hijriyah, beliau pernah berkata, wal haqqu, kebenaran itu adalah ma jaa'a min indillahi was sunnah. Kebenaran itu adalah apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Wal jamaah majtama'a alaihi ashabu Rasulillah SAW. Dan apa yang datang dari ijma', yaitu kesepakatannya para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ulangi, apa definisi akidah Ahlussunnah? Keyakinan yang berlandaskan Al-Quran, Sunnah, dan ijma' para salafus salih. Siapa salafus salih? Siapa salafus salih? Salafus salih adalah para sahabat, para tabi'in, para atba'at tabi'in, dan ulama-ulama yang setia mengikuti jalan mereka. Ini prolog. Sekarang kita masuk kepada inti pembahasan. Keindahan akidah Ahlus Sunnah. Tema ini panjang atau pendek? Panjang atau pendek? Bukan panjang, tapi panjang banget. Tadi saya sudah siapkan, saya bawa bukunya, qadarallah lupa. Ada satu buku ditulis oleh guru kami, Syekh Profesor Dr. Muhammad Khalifah At-Tamimi. Mungkin kayaknya tebalnya sekitar hampir 1000 halaman. Judulnya Mahasinut Tauhid. Keindahan Tauhid. Berapa halaman? 1000 halaman. Materi yang saya siapkan cuma 29 halaman.
Berarti apa nih? Ya, dikit banget. Jadi tema tentang keindahan akidah Ahlussunnah itu tema yang panjang. Tapi apa yang tidak bisa kita kupas semuanya, ya kita kupas sebagiannya. Maka pada kesempatan kali ini, karena keterbatasan waktu dan keterbatasan ilmu, maka kita hanya akan mengangkat 5 keindahan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apakah artinya keindahan itu hanya terlihat dari 5 sisi saja? Kok sepi? Apakah artinya keindahan Ahlussunnah hanya terlihat dari 5 sisi saja? Jawabannya tidak. Ini cuma sampel. Mari kita mulai dari keindahan yang pertama. Keindahan akidah Ahlussunnah yang pertama adalah bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Apa keindahan yang pertama? Bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Kenapa Ustaz? Kok kalau bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma itu akidah akan indah? Karena akidah yang bersumber dari 3 sumber tersebut dijamin kebenarannya. Kenapa? Dijamin kebenarannya. Sedangkan akidah yang bersumber dari selain itu tidak ada jaminan tentang kebenarannya. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, Al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Baqarah ayat 147. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada, wada itu artinya apa? Perpisahan. Ketika Rasulullah SAW haji wada, beliau berkhutbah di hadapan para jamaah haji saat itu, yaitu para sahabatnya, yang kira-kira jumlahnya sekitar 100 ribuan kira-kira. Sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataban nasa fi hajjatil wada'i faqala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di haji wada, beliau berkhutbah di hadapan umat manusia sambil beliau bersabda, ya ayyuhan nas. Apa artinya? Paham bahasa Arab ya? Masya Allah. Wahai para manusia, inni qad taraktu fikum ma in i'tasamtum bihi falan tadhillu abada. Wahai sekalian umat manusia, sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kalian sesuatu yang kalau kalian berpegang dengan sesuatu tersebut, maka kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Apa sesuatu tersebut? Kitab Allahi wa sunnata nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu itu adalah Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Al-Hakim dan isnadnya dinilai sahih oleh beliau dan juga oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Al-Busiri. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran dan sunnah ketika dipegang dengan benar, maka akan menyelamatkan seseorang dari kesesatan dan penyimpangan. Kalau ijma Ustaz, apakah ada jaminan kalau orang berpegang dengan ijma, maka dia akan selamat dari kesesatan? Ada. Jaminannya adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mungkin mengumpulkan umatku di atas kesesatan.
Alias kalau umat Islam, para ulamanya sudah berijma, maka pasti isi dari ijma itu adalah kebenaran. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Oke, berarti keindahan yang pertama apa? Bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Kalau sudah bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma, pasti terjamin apa? Kebenarannya. Terus sisi keindahan yang lain apa? Kalau bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma, akan terbebas dari kontradiksi. Kenapa? Terbebas dari kontradiksi. Kontradiksi siapa? Kontradiksi siapa? Pertentangan. Makanya cari saja akidah Ahlussunnah wal Jamaah, poin dalam akidah Ahlussunnah yang bertentangan. Tidak ada. Kenapa? Karena sumbernya dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran itu bukan dari Allah, pasti engkau akan dapatkan di dalamnya banyak perselisihan, banyak kontradiksi. Ini Allah sampaikan dalam surat An-Nisa ayat 82. Makanya alhamdulillah akidah Ahlussunnah itu dari dulu sampai sekarang itu konsisten, nggak berubah-ubah, nggak berubah-ubah. Kenapa? Karena tidak ada kontradiksi di dalamnya, sehingga nggak ada istilah revisi akidah. Ya. Jadi edisi revisi untuk abad ini, gitu. Yang dulu udah nggak cocok, itu nggak ada. Berbeda dengan akidah yang bersumber dari selain Al-Quran dan Sunnah. Pasti ada kontradiksinya. Saya kasih contoh. Akidah orang-orang ateis. Kenapa? Akidah orang-orang ateis. Siapa orang ateis? Yang nggak percaya adanya Tuhan. Lah terus alam semesta ini dari mana? Kalau nggak ada Tuhan, alam semestanya dari mana? Oh iya ya, orang nawang ateis kan ya. Kata mereka, alam semesta ini ada kebetulan. Adanya apa? Kebetulan. Oke. Tapi di waktu yang sama, mereka juga sangat yakin bahwa alam semesta ini berjalan dengan teratur. Jadi orang ateis meyakini alam semesta adanya kebetulan. Di waktu yang sama, mereka juga meyakini bahwa sistem di alam semesta ini berjalan dengan sangat teratur. Makanya mereka percaya hukum fisika, hukum matematika, hukum biologi, mereka percaya. Kontradiksi enggak? Kontradiksi enggak? Di mana kontradiksinya? Apa? Sesuatu yang kebetulan biasanya tidak rapi. Tidak rapi. Contoh, jenengan bawa gelas, terus kepleset, gelasnya apa? Jatuh. Maka pecahannya akan tersusun dengan rapi. Begitu? Enggak. Yang namanya kebetulan pasti berantakan. Nah sekarang saya tanya, sistem di alam semesta ini rapi atau berantakan? Rapi. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa alam semesta ini ada penciptanya. Dan penciptanya itu adalah maha mengetahui, maha bijaksana, maha teliti. Makanya sistem yang ada di alam semesta ini sangat rapi. Oke. Jadi keindahan yang pertama apa? Bersumber dari
Al-Quran, sunnah, dan ijma. Bersumber dari Al-Quran, sunnah, dan ijma, sisi keindahannya terjamin apa tadi? Kebenarannya. Terus tidak ada kontradiksi. Sisi yang lainnya, keunggulan suatu akidah ketika bersumber dari Al-Quran dan sunnah adalah memberikan perhatian kepada semua pihak. Kenapa? Memberikan perhatian kepada semua pihak. Tidak ada pihak yang diabaikan. Alias tidak pilih kasih. Saya kasih contoh. Ziarah kubur. Kenapa? Ziarah kubur. Ziarah kubur yang diajarkan di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah ziarah kubur yang menguntungkan orang yang masih hidup dan yang menguntungkan orang yang sudah mati. Berarti memperhatikan kepentingannya siapa? Yang masih hidup atau yang sudah mati? Dua-duanya. Oke. Ziarah kubur yang sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah yang menguntungkan si peziarah. Masih hidup enggak? Masih. Apa keuntungan yang didapatkan? Dia akan dapat pahala. Kenapa? Karena mengamalkan sunnah. Karena mengamalkan sunnah. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha." Aku pernah melarang kalian berziarah kubur, tapi sekarang silahkan kalian ziarah kubur. Sunnah atau bukan? Sunnah. Makanya Rasulullah SAW juga praktek. Beliau biasa menziarahi kubur para sahabat di mana? Baqi'. Ya, bisa siang, bisa malam. Pernah beliau ziarah malam-malam. Pernah. Aisyah radhiyallahu anha bangun-bangun tengah malam kok tidak ada Rasul SAW, maka beliau cari. Ternyata ketemu di mana? Di kuburan sedang mendoakan para sahabatnya. Wani ora? Wani ora? Temenan. Awan-awan be merinding ya. Jadi keuntungannya kembali kepada si peziarah. Karena dia dapat pahala. Pahala mengamalkan sun. Apalagi keuntungan yang didapatkan oleh si peziarah. Kalau dia berziarah kubur sesuai akidah Ahlussunnah, dia akan ingat akhirat. Akan ingat akhirat. Dan itulah salah satu misi ziarah kubur. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi. Dan kata beliau hadis ini hasan sahih. Fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Ziarah kuburlah karena ziarah kubur itu mengingatkan akhirat. Ingat akhirat untung apa rugi? Untungnya apa? Untungnya apa ingat akhirat? Jadi banyak beramal, jadi tobat, orang petantang, petenteng, orang gembelengan. Ya. Menguntungkan. Oke. Terus itu kan dari satu sisi. Sisinya siapa? Si peziarah. Kalau dari sisi yang diziarahi, untung atau tidak? Untung. Kalau sesuai dengan akidah Ahlussunnah, ziarah kuburnya. Apa keuntungannya? Keuntungannya orang yang diziarahi akan mendapatkan doa. Makanya yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam Sahih Muslim, kalau kita ziarah kubur, kita disuruh mengucapkan Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lalahikun as'alullaha lana walakumul afiyah. Siapa yang sudah hafal angkat tangan?
Masya Allah, monggo silakan. Siapa yang bisa nerjemahkan? Iya, levelnya dhuwur maning. Ya, monggo silakan. Masya Allah, monggo. Sarung. Masya Allah. Masya Allah. Untung-untungan ya. Perhatikan baik-baik. As'alullaha lana walakumul afiyah. Aku berdoa kepada Allah untuk aku dan untuk kamu keselamatan. Jadi orang yang di kuburan itu lagi membutuhkan apa? Doa. Makanya kata Nabi SAW ketika mengantar jenazah, setelah selesai menguburkannya, kata Nabi SAW, istaghfiru li akhikum. Mintakan ampun untuk saudara kalian. Fa innahul ana yus'al. Karena sekarang dia sedang menghadapi pertanyaan. Sampai-sampai saking untungnya orang yang sudah meninggal didoakan, itu derajatnya di surga itu akan diangkat tinggi sama Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan isnadnya dinilai hasan oleh Imam Al-Iraqi dan oleh Al-Arnaut. Inna Allah Azza wa Jalla la yarfa'u darajata lil 'abdi salihi fil jannah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajat seorang yang soleh di surga. Diangkat apa nih? Derajatnya. Fayaqulu, maka si hamba yang soleh ini berkata, Ya Rabbi, anna li hadhihi. Wahai Rabbi, kok bisa derajatku setinggi ini? Sampai orang ini merasa heran. Ujarku ya mien, orang sholat ngawur. Ujarku mien ya sholat tapi biasa-biasa aja. Kok bisa setinggi ini? Dengerin. Ayaqulu. Maka Allah Azza wa Jalla menjawab, istighfari waladika lak. Ini adalah dengan doa-doa anakmu. Berarti menguntungkan atau tidak? Menguntungkan. Kebalikannya, kalau ziarah kubur itu dilakukan tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka akan merugikan. Merugikan siapa? Orang yang berziarah dan yang diziarahi. Apa kerugiannya orang yang berziarah? Kalau ziarahnya tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah, dia telah melanggar larangan Rasulullah SAW. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinasahih oleh Imam Ad-Diya Al-Maqdisi dan Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fazuruha, berziarah kuburlah, wala taqulu hajra. Dan jangan sekali-kali ketika kalian ziarah kubur, kalian ngomong sesuatu yang enggak benar. Ngomong sesuatu yang enggak benar. Contoh nih. Mbah, jaluk nomornya. Nak dijawab bro, Melayu. Enggak benar itu. Boleh. Berarti nak orang nomor oleh Ustaz. Ya sama aja, enggak boleh. Ya. Kata Imam Ibnu Abdul Hadi rahimahullah, salah seorang ulama abad ke-8 Hijriah, tepatnya wafat tahun 744 Hijriah. Kata beliau, "Lau jaa insanun ila sariril mayyit."
ketika seseorang datang ke kuburan. Yad'uhu min dunillah. Lalu dia minta kepada orang yang dikubur tersebut. Wa yastaghitsu bihi. Dan minta pertolongan kepada si mayit tersebut. Kana hadza syirkan muharraman. Perbuatan dia adalah termasuk syirik yang haram. Biijma'il muslimin. Berdasarkan kesepakatan di antara kaum muslim. Berarti ini bukan masalah khilafiyah. Ini masalah apa? Ijma'iyah. Ijma'iyah itu artinya apa? Ijma'. Bukan khilaf di antara para ulama. Jadi merugikan si peziarah. Kenapa? Karena melanggar aturan Rasulullah SAW. Lah, yang diziarahi rugi nggak? Rugi nggak? Kalau yang berziarah melakukan ziarahnya tidak sesuai tuntunan Rasul, rugi nggak? Apa ruginya? Ya kerepotan, Bob. Seharusnya dia didoain malah dimintain. Gimana sih? Harusnya kita ini mendoakan kok malah minta. Dan bisa-bisa dia kena getahnya. Iya. Orang yang diziarahi ketika dia dimintai itu bisa-bisa dia kena getahnya. Kapan itu? Ketika dia nyuruh keluarganya untuk melakukan hal itu. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, Al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaih. Orang yang sudah meninggal itu akan diazab di kuburannya gara-gara ratapan orang yang masih hidup. Loh, si kepriwe? Yang meratap yang hidup, yang diazab yang sudah meninggal. Si bagaimana? Kata Imam An-Nawawi, menurut mayoritas ulama, maksud dari hadis ini adalah apabila si mayit itu mewanti-wanti berpesan, nanti kalau saya mati tolong diratapi. Ben keton keren. Ya. Karena kelihatan banyak orang yang sedih dengan kematiannya. Oke, selesai pembahasan tentang keindahan yang pertama. Mari kita pindah ke keindahan yang kedua. Apa keindahan yang kedua? Sesuai dengan fitrah manusia. Apa? Sesuai dengan fitrah manusia. Akidah Ahlussunnah itu sesuai dengan fitrahnya manusia. Fitrah siapa? Fitrah yang kau Ustaz pas Arab badan. Gue sih zakat fitrah. Fitrah itu apa? Fitrah itu adalah karakter bawaan yang ditanam oleh Allah dalam diri manusia. Kenapa fitrah? Karak. Nah, cara ngomong Jawa gawan bayi. Nah, tapi gawan bayi di sini bukan hal-hal yang sifatnya fisik gitu, yang dimaksud gitu deh. Pancen wis gawan bayi ireng nih, bukan itu maksudnya. Nah, terus maksudnya apa Ustaz? Karakter bawaan yang dimaksud dengan kata fitrah di sini adalah kesiapan untuk menerima ajaran Islam. Apa? Kesiapan untuk menerima ajaran Islam. Terutama akidah. Terutama apa? Akidah. Tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Setiap bayi lahir sesuai dengan fitrah yang akan mengubah bayi tersebut menjadi Yahudi, Nasrani dan Majusi. Siapa? Orang tuanya. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Bapaknya lah, kedua orang tuanya lah yang akan mengubah bayi itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nabi sebutkan berapa? 3. Yahudi, Nasrani, Majusi. Kok Islam nggak disebut? Ya itu fitrahnya.
Fitrahnya manusia itu menerima Islam. Berarti sing rusak siapa? Wong tuane. Makanya jangan merusak fitrah. Jadi akidah Ahlussunnah itu sesuai fitrah. Sehingga kalau orang meyakini Ahlussunnah wal Jamaah, maka hatinya itu akan damai. Hatinya akan tentram. Kenapa? Karena alamiah. Meyakini sesuatu yang alami, yang memang sudah Allah tanamkan di dalam dirinya, siap untuk menerima. Saya kasih contoh. Salah satu fitrah, kesesuaian akidah Ahlussunnah dengan fitrah adalah keyakinan Ahlussunnah yang menyatakan bahwa Allah itu ada di atas. Dan ini adalah fitrah seluruh manusia. Sebagaimana disebutkan oleh banyak ulama. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qutaibah rahimahullah, ulama abad ketiga. Disebutkan juga oleh Imam Abul Hasan al-Ash'ari rahimahullah, ulama abad keempat. Juga disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar, ulama abad kelima Hijriah. Semua ulama yang saya sebutkan tadi menyatakan bahwa fitrahnya manusia meyakini Allah di atas. Pernah ada sebuah kisah menarik. Seorang tokoh agama yang bernama Abu Al-Ma'ali Al-Juwaini. Abu Al-Ma'ali Al-Juwaini. Di suatu majelis, beliau menjelaskan tentang bahwa Allah itu bukan di atas arsy. Allah tidak tinggi. Maka salah satu yang hadir di situ, namanya Abu Ja'far Al-Hamadani. Setelah Syekh tadi selesai untuk menyampaikan apa yang disampaikan, Abu Ja'far Al-Hamadani bertanya, "Akhbirna ya Ustaz an hadhihi ad-darurati allati najiduha fi qulubina." Wahai Ustaz, kalau memang Allah itu bukan di atas, tolong beritahu kepada kami, kenapa kami merasa selalu ada dorongan kuat di dalam batin kami. Fa innahu ma qala 'arifun qad ya Allah illa wajada fi qalbihi daruratan tatlubul 'uluwa la yaltafitu yamnatan wa la yasrah. Dorongan kuat di dalam hati kami adalah setiap kita menyebut nama Allah, ya Allah, kenapa hati kami selalu mendorong kami untuk menghadap ke atas? Bukan ke kanan, bukan apa? Ke kiri. Jangan ketika berdoa, tangannya kemana? Ke atas. Ya. Ada yang ke kanan? Atau ada yang kemana? Ke kiri? Atau ada yang ke bawah? Tidak ada. Setiap orang berdoa, kenapa mesti ke atas? Ini dorongan nggak bisa ditolak. Fakaifa nadfa'u hadhihi darurah an anfusina? Kalau memang keyakinan yang benar adalah seperti yang kamu sampaikan, wahai Ustaz, bahwa Allah itu tidak di atas. Terus bagaimana kita menghilangkan dorongan kuat fitrah yang ada di dalam diri kami setiap berdoa mesti ke atas? Bagaimana kami menghilangkan ini? Falatama Abul Ma'ali ala ra'sihi. Maka kemudian dia pukul kepalanya. Al-Juwaini rahimahullah. Wa qala hayyaranil hamadani, hayyaranil hamadani. Al-Hamadani bikin aku pusing. Al-Hamadani bikin aku pusing. Kenapa? Itu menyalahi fitrah. Jadi fitrahnya manusia itu meyakini Allah di mana? Di atas. Ya. Maka bersyukurlah orang yang meyakini akidah Ahlus Sunnah. Keindahan yang ketiga. Akidah Ahlus Sunnah memberi ruang yang proporsional untuk akal. Saya bisa ulangi. Ya. Masya Allah. Monggo silakan.
Apa keindahan yang ketiga? Memberi ruang yang proporsional untuk akal. Jadi jangan sampai menganggap akidah Ahlus Sunnah itu mengabaikan akal. Juga jangan menganggap akidah Ahlus Sunnah itu mendewakan akal. Berarti akidah Ahlus Sunnah itu di tengah-tengah. Memberikan akal ruang, tapi ruangnya apa? Proporsional. Kenapa harus dikasih ruang akal ini? Karena itu anugerah. Salah satu anugerah istimewa yang Allah berikan kepada manusia dan tidak diberikan kepada makhluk-makhluk yang lainnya seperti hewan adalah, maka anugerah ini harus diberi ruang. Ruangnya apa, Ustaz? Ruangnya adalah digunakan untuk memahami dalil-dalil Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fungsinya akal adalah untuk mengajak kita merenungi alam semesta ini sehingga kita bisa menyadari kebesaran Allah Azza. Fungsinya akal ini adalah menggali hikmah-hikmah kebaikan yang ada di dalam syariat yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Fungsinya akal adalah untuk membedakan mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya. Mana yang mendatangkan kebaikan, mana yang mendatangkan keburukan. Itulah fungsinya akal. Sehingga ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sesuai akal atau tidak? Sesuai. Akal apa? Akal sehat. Akal sehat. Berarti ada akal tidak sehat. Ya. Ada sebuah buku menarik. Ya, ada sebuah buku menarik. Tebalnya 7 jilid atau 8 jilid. Judulnya Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naqli. Bantahan untuk orang yang menganggap bahwasanya akal dan dalil itu bertentangan. Ya. Jadi ada orang berpandangan bahwa akal dan dalil itu kontradiksi. Nah, dibantah. Dalam buku itu berapa jilid? 7 jilid. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Dalilnya harus sahih, akalnya harus sehat. Berarti apa syaratnya? Dalilnya harus sahih, akalnya harus sehat. Berarti kalau ada sesuatu yang kelihatannya kontradiksi antara akal dan dalil, maka salah satu di antara dua kemungkinan. Nopo? Kemungkinan pertama, dalilnya tidak sahih. Atau kemungkinan yang kedua, dalilnya, akalnya tidak sehat. Atau kemungkinan yang ketiga, dua-duanya. Wis dalilnya ora sahih, akalnya ora sehat. Oke, berarti akidah Ahlus Sunnah itu tidak bertentangan dengan akal sehat. Saya kasih contoh. Ya, saya kasih contoh. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya kasih 3 contoh. 3 apa ya? 3 apa 2 lah, nanti kita lihat ya. Contoh yang pertama, bagaimana akidah Ahlus Sunnah itu tidak bertentangan dengan akal sehat, malah sesuai dengan akal sehat. Akidah Ahlus Sunnah mengajarkan tauhid. Mengajarkan apa? Tauhid. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Ya, berarti pencipta alam semesta ini hanya berapa? Hanya satu. Dan yang mengatur alam semesta ini juga cuma satu. Sehingga yang berhak untuk disembah ya cuma satu. Saya tanya sama jenengan. Keyakinan bahwa Tuhan itu cuma satu bisa diterima dengan akal sehat? Bisa? Apa buktinya? Buktinya akal sehat bisa menerima apa? Keteraturan alam semesta. Kenapa? Keteraturan alam semesta. Alam semesta ini mencakup alam semesta langit bumi dan termasuk manusia, sistem yang ada dalam tubuh kita. Sistem yang ada di alam semesta dan sistem yang ada dalam tubuh manusia itu sangat teratur, presisi, rapi.
Seandainya Tuhan lebih dari satu, mesti berantakan. Realitanya berantakan atau rapi? Rapi. Tapi kan rumahku berantakan, Ustaz. Ya karena anak jenengan, anak bojone jenengan, anaknya jenengan. Alam semesta ini yang ngatur adalah Allah Azza wa Jalla. Sistemnya jutaan tahun itu rapi. Saya kasih contoh yang paling gampang. Sudah berapa lama matahari terbit dari timur, tenggelam di barat? Sudah berapa lama? Sejak ada alam semesta. Oke. Kalau seandainya Tuhannya lebih dari satu, apa yang terjadi? Tukaran. Yang satu pengen terbit dari timur, Tuhan yang kedua ora, bosen. Pengen dari mana? Dari barat. Tuhan ketiga, oh ya ora lah, sekali-kali. Sekarang lor. Subhanallah. Makanya apa kata Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Anbiya ayat 22. Surat apa? Al-Anbiya ayat 22. Lau kana fihima alihatun illallah lafasadatah. Seandainya alam semesta ini ada Tuhan selain Allah, pasti akan rusak. Pasti apa? Akan rusak dan berantakan. Itu tadi kasih contoh di alam semesta. Sekarang contoh di tubuh kita. Sistem tubuh kita ini teratur atau tidak? Teratur. Nafas pasti pakai hidung. Dari dulu, mulai dari Nabi Adam, nafasnya selalu pakai hidung. Padahal saya tanya sama jenengan, di tubuh kita ini lubang selain hidung ada nggak? Apa? Mulut, terus telinga, terus kemaluan depan, kemaluan belakang. Pernah nggak ada sistem manusia berubah bernafas dari mana? Hidung. Kok dari hidung? Dari apa? Dari telinga. Ada nggak? Nggak ada. Ini sistem rapi. Nggak berubah-berubah. Itu tandanya penciptanya cuma satu. Pengaturnya cuma satu. Sehingga konsep tauhid itulah konsep yang paling rasional. Yang paling mudah diterima oleh akal. Syaratnya akalnya apa? Akalnya sehat. Oke, contoh yang lain. Contoh yang lain. Kita meyakini bahwa nanti di hari kiamat manusia akan dibangkitkan. Manusia akan dibangkitkan. Apakah logis sesuatu yang sudah hancur-cur? Hancur-cur siapa? Hancur lebur. Kok dibangkitkan kembali dalam bentuk yang sama seperti ketika diciptakan? Logis nggak? Mungkin atau tidak? Masuk akal atau tidak? Di mana letak masuk akalnya? Karena Allah yang menciptakan di awal. Dari tidak ada menjadi ada. Apa susahnya mengembalikan sesuatu yang pernah ada jadi ada lagi? Kalau kita mau ngomong susah-susahan, lebih susah yang mana? Sesuatu yang tidak ada dibikin jadi ada. Daripada mengembalikan sesuatu yang pernah ada, hilang terus jadi ada lagi. Itu sangat logis. Makanya itulah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 27. Surat apa? Ar-Rum ayat 27. Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi.
Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan makhluk pertama kali. Kemudian dia pula yang mengembalikan keberadaannya. Dan yang kedua ini lebih gampang daripada yang pertama. Dan hal itu bisa kita saksikan dalam kehidupan keseharian kita. Padi misalnya. Mati apa hidup? Padi mati atau hidup? Benih. Mati apa hidup? Hidup. Saya diajak ngomong itu. Begitu kita tanam, apa yang terjadi? Tumbuh. Jadi sesuatu yang mati bisa apa? Hidup. Oke, apa lagi? Telur. Apa? Telur. Hidup apa mati? Mati atau hidup? Mati. Diengkermi siapa bahasa Indonesianya? Dierami. Ya, dierami sama induknya sekian puluh hari, tahu-tahu biar netes keluar anak ayam. Lawang di dunia saja Allah mampu, apalagi ya akhirat. Sayangnya orang-orang yang tidak percaya akhirat, dia percaya ada anak ayam keluar dari telur. Dan dia juga percaya ada padi tumbuh dari benih. Kok nggak percaya manusia bisa dihidupkan lagi? Itu kan sangat nggak logis. Oke. Keindahan yang keempat. Akidah Ahlus Sunnah itu mengakomodir perasaan manusia secara seimbang. Siapa yang bisa ngulangi? Masya Allah, silahkan. Monggo. Kita ulangi, apa keindahan yang keempat? Mengakomodir perasaan manusia secara seimbang. Siapa yang bikin manusia? Allah. Siapa yang paling tahu tentang manusia? Jadi Allah itu tahu bahwa manusia itu punya perasaan. Perasaan apa? Jenengan sih punya perasaan atau tidak? Perasaan apa? Senang, gelisah, sedih, galau, sing elek-elek terus. Apalagi? Cinta, apalagi? Benci, perasaan takut, perasaan harap. Allah Azza wa Jalla tahu persis karakter manusia. Sehingga akidah yang Allah turunkan, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dibikin mengakomodir perasaan-perasaan tersebut. Perasaan-perasaan itu tidak diabaikan, tapi justru dikasih ruang, tapi ruangnya diatur. Saya kasih contoh. Keseimbangan antara perasaan takut dan perasaan harap. Perasaan apa? Takut dan harap. Kita punya perasaan takut? Punya. Punya harapan? Punya. Kenapa Allah ciptakan di dalam diri kita perasaan takut dan perasaan harap? Karena kalau kita tidak punya rasa takut, kita akan sembarangan. Sembarangan apa? Ya sekarep. Berbuat semaunya sendiri. Karena nggak ada perasaan apa? Maka sama Allah Azza wa Jalla diciptakanlah neraka, diciptakanlah azab, diciptakanlah musibah untuk menumbuhkan apa? Perasaan takut. Tapi takut kalau berlebihan bahaya. Bahaya atau tidak? Bahaya. Bikin apa? Bikin putus asa. Bikin putus asa. Maka Allah Azza wa Jalla ciptakan surga,
Allah subhanahu wa ta'ala kasih kenikmatan. Allah ceritakan tentang rahmatnya, tentang ampunannya, tentang kasih sayangnya. Yang ini akan menumbuhkan apa? Kebalikannya takut apa? Harapan. Sehingga kita harus proporsional antara rasa takut dan rasa harap. Itulah akidah Ahlussunnah. Oke, contoh yang lain. Menyeimbangkan antara cinta dan benci. Apa? Menyeimbangkan antara cinta dan benci. Manusia itu sudah bawaan cinta. Dia juga membenci. Cuman akidah Ahlussunnah itu ngajari kepada kita siapa yang layak dicintai dan siapa yang layak dibenci. Apa yang layak dicintai dan apa yang layak dibenci. Alasan mencintai apa, alasan membenci apa. Porsinya cinta seperti apa dan porsinya benci seperti apa. Siapa bisa ngulangi? Waduh Ustaz. Ya wis tak baleni maning. Ya. Ahlussunnah ngajari kepada kita siapa yang layak dibenci dan siapa yang layak dicintai. Apa yang layak dibenci dan apa yang layak dicintai. Alasan membenci apa, alasan mencintai apa, dan porsi cintanya kayak apa, porsi membencinya kayak apa. Siapa yang bisa? Masya Allah. Masya Allah. Sarung gitu. Silakan. Jadi Ahlussunnah itu ngajari kita untuk mencintai tapi yang proporsional, membenci tapi yang proporsional. Makanya kita diajari mencintai siapa? Mencintai siapa? Mencintai yang layak dicintai. Sinten? Allah. Siapa lagi? Rasulullah SAW. Siapa lagi? Para sahabat, orang tua. Karena mereka adalah sosok-sosok yang layak dicintai. Dan kita juga disuruh untuk membenci. Membenci siapa? Setan. Apalagi? Membenci orang kafir. Membenci orang jahat. Harus disalurkan kebencian itu. Tapi bencinya harus proporsional. Jadi bukan kemudian benci terus ngebom. Enggak. Jadi cinta dan benci di dalam akidah Ahlussunnah diajarkan, diakomodir, tapi diakomodir secara proporsional. Dah. Terakhir ya, insyaallah tinggal seberapa jam. Keindahan yang kelima. Apa keindahan akidah Ahlussunnah yang kelima? Berpartisipasi aktif dalam mewujudkan negara yang ideal. Siapa yang bisa ngulangi? Ya, nak. Masya Allah, silahkan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Apa yang kelima keindahannya? Berpartisipasi aktif dalam mewujudkan negara yang ideal. Jadi ternyata akidah Ahlussunnah itu bukan hanya melulu aspek spiritual dan ibadah. Akan tetapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu memiliki dimensi sosial. Kenapa demikian? Karena manusia makhluk sosial. Apa artinya makhluk sosial? Gak bisa hidup sendiri.
Dia harus berkomunikasi, harus berinteraksi dengan orang lain. Orang lain itu siapa? Yo, masyarakatnya. Maka akidah Ahlussunnah mengajarkan kepada manusia agar dia punya peran aktif untuk mewujudkan negara yang ideal, untuk mewujudkan masyarakat yang ideal. Apa contohnya, Ustadz? Yang diajarkan di dalam akidah Ahlussunnah untuk mewujudkan misi tersebut, yaitu negara yang ideal. Satu, mengajarkan ketaatan kepada penguasa dalam kebaikan. Apa? Mengajarkan ketaatan kepada penguasa dalam kebaikan. Dan ini adalah salah satu prinsip dasar untuk menjaga stabilitas suatu negara. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 yang bunyinya titik, titik, titik. Masya Allah, monggo silahkan. Bunyinya adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri. Ulil amri itu kata para ulama, ulama dan umara. Umara niku artinya apa? Penguasa, pemerintah. Jadi ini adalah ibadah. Menaati pemerintah di dalam kebaikan itu ibadah. Contoh, traffic light. Apa? Traffic light. Aturan siapa yang bikin? Pemerintah. Berarti kalau kita menaati itu dapat pahala nggak? Yakin? 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 Oh, ini perintah kok. Perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taatilah pemerintah. Di dalam apa? Kebaikan. Saya tanya, traffic light itu kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Mulanya nek wis kuning. Ayo kok. Rem atau gas? Gue jadi taat. Taat. Ya, subhanallah. Guru kami. Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah. Beliau sering cerita kepada kami. Beliau kan biasa kalau sholat itu di Masjid Nabawi. Walaupun jarak rumah beliau dengan Masjid Nabawi lumayan agak jauh. Kalau pakai mobil sekitar seperempat jam. Seperempat jam berarti dari mana ya? Tugu Waluh. Ya, ke sini ya. Tapi ingat loh, jalan di sana kan lurus, lebar gitu. Jadi bisa lebih jauh lagi. Ya, karena jalannya bebas hambatan. Rata-rata jalannya kayak jalan tol di tempat kita, cuman bedanya gratis gitu. Ya. Sekitar seperempat jam. Dan beliau berusaha untuk sholat 5 waktunya di Masjid Nabawi. Berarti termasuk sholat subuh. Ya, termasuk sholat subuh. Dan beliau cerita, saya itu kalau berangkat dari rumah, mau subuhan di Masjid Nabawi, itu suasananya masih sunyi, jalannya itu masih lengang. Masih lengang, belum banyak kendaraan. Kata beliau, saya itu seandainya di waktu sesunyi itu ketemu lampu merah, saya akan berhenti. Saya akan berhenti. Karena saya berhenti di lampu merah bukan karena takut polisi, tapi karena ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu. Kayak jenengan yo.
Itu loh ulama Ahlus Sunnah kayak gitu. Ya, katanya Ahlus Sunnah. Nyontoh ulama Ahlus Sunnah. Ya. Apalagi Ustaz? Helm. Apa? Helm. Ya. Harap ngaji iki karo kupluk bae. Emang kalau kita jatuh dari motor, peci ini akan melindungi apa? Kepala dari aspal, kan enggak. Ya. Jadi taat kepada pemerintah itu untuk kebaikan pemerintah atau kebaikan rakyat? Kebaikan siapa? Rakyat atau pemerintah? Dua-duanya. Jadi jangan kita itu termakan dengan narasi yang dimunculkan oleh sebagian orang bahwa ketaatan kepada pemerintah itu hanya untuk kepentingan pemerintah. Enggak. Pertama kali yang akan mengambil manfaat itu rakyat. Karena ketika rakyat taat kepada pemerintah dalam kebaikan, maka akan tercipta stabilitas keamanan. Kalau negara ini aman, yang paling menikmati siapa? Rakyat. Kayak tadi misalnya disuruh pakai helm. Itu kan untuk kebaikan kita. Ya. Disuruh pakai nomor sabuk pengaman. Itu adalah untuk kebaikan kita. Ada seorang dai. Ya. Ini pernah saya ceritakan dalam beberapa kajian. Diundang isi pengajian. Dijemput pakai mobil. Karena dai ini sudah terbiasa tertib berlalu lintas. Makanya begitu naik mobil langsung megang apa? Nyari set bel. Ya, sabuk pengaman. Duh, timuran anak. Loh, kok enggak ada ini set bel? Iya, Ustaz, maaf ini mobilnya enggak lengkap perlengkapannya. Ya sudah. Akhirnya beliau nyopot sorban. Ya, terus dijadikan apa? Seatbelt. Ya. Diikatkan set gitu. Yang jemput, Ustaz segitunya Ustaz. Iya. Saya lakukan ini seandainya Allah menakdirkan kecelakaan. Seandainya Allah menakdirkan kecelakaan, terus saya mati. Saya punya argumen ketika ditanya sama Allah. Kamu sudah berikhtiar apa untuk menghindari, melindungi dirimu dari mara bahaya? Wahai Rabbi, saya sudah berikhtiar. Ikhtiarnya apa? Pakai sorban. Kalau saya nggak berusaha apapun, nanti kira-kira apa saya akan menjawab di hadapan Allah kalau ditanya ikhtiarmu apa? Jadi adanya aturan-aturan yang baik yang dibikin oleh pemerintah, itu kembalinya kepada kita. Sebelum untuk siapa? Untuk pemerintah. Ada seorang ustadz ngisi pengajian. Ustadz ini menjelaskan tentang hadis-hadis yang menyuruh kita untuk taat kepada pemerintah di dalam kebaikan. Setelah selesai dibawakan hadis-hadisnya, tahu-tahu ada seorang jamaah yang angkat tangan. Ustaz, ya, saya punya pertanyaan Ustaz. Ya, apa pertanyaannya? Ustaz PNS ya? Ustaz pegawai negeri ya? Kenapa memang? Yaitu hadis-hadisnya semuanya itu tentang taat kepada pemerintah. Oh, berarti ada persepsi yang terbangun di masyarakat kalau Ustadz ngomongin tentang taat kepada pemerintah berarti ini PNS. Gitu. Apa kata Ustadz itu? Coba tolong sebutkan kepada saya, ada enggak hadis negeri dan hadis swasta? Ada atau tidak? Enggak ada. Hadis ya hadis Rasul SAW. Jadi ini bukan urusan negeri atau swasta. Ini adalah perintah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan ini untuk kebaikan kita. Ya Ustaz, tapi, anak apa nih? Anak tapi. Ya Ustaz, tapi kan pemerintahnya kayak gitu Ustaz. Tapi kan pemerintahnya kayak gitu. Kita melihat banyak yang nggak benar di dalam pemerintah kita. Masa kita harus taat? Iya. Justru disitulah partisipasi aktif dari rakyat diperlukan. Maka poin yang kedua, poin yang pertama tadi, menaati pemerintah dalam kebaikan. Maka poin yang kedua adalah kita harus memberikan nasihat, bukan menjilat. Kenapa? Harus memberikan nasihat, bukan menjilat. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu ngajari kita untuk tidak bosan memberikan nasihat dan jangan menjilat. Dan ini menunjukkan bahwa Ahlussunnah itu selalu bersikap pertengahan. Bukan Eka, bukan Eki. Apa Eka? Ana sing jenenge Eka mengkene. Eka itu ekstrim kanan, Eki itu ekstrim kiri. Kita itu bukan ekstrim kanan, bukan ekstrim kiri. Kalau ekstrim kanan bagaimana Ustadz? Ekstrim kanan adalah bukan menasehati, tapi memberontak. Melakukan kudeta dengan dalih amar ma'ruf nahi mungkar. Ini bukan ajaran Ahlussunnah. Ekstrim kiri, apa kebalikannya tadi? Menjilat. Supaya dapat jabatan. Supaya dapat proyek. Ya. Dan diam 1000 kata. Tidak mau menasehati pemerintah yang enggak benar. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah punya wasatiyah, sikap tengah. Ada sebuah tesis judulnya Wasatiyatu Ahlussunnah Bainal Firaq. Ya, sekitar 600 halaman. Sikap tengah Ahlussunnah di antara sekte-sekte yang ada. Jadi Ahlussunnah itu selalu berada di tengah. Tadi ya, tidak ekstrim kanan, tidak apa? Ekstrim kiri. Jadi mereka ketika melihat pemerintahnya nggak benar, mereka nggak mau diam, mereka akan menasihati. Tapi apa bedanya dengan ekstrim kanan? Bedanya Ahlussunnah kalau menasihati pakai etika. Pakai apa? Etika. Apa etika yang diajarkan dalam memberikan nasihat? Mengedepankan kelembutan. Kenapa? Mengedepankan kelembutan. Sebagaimana yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika diutus oleh Allah untuk menasihati siapa? Fir'aun. Allah ceritakan dalam Al-Quran surat Toha ayat 44. Surat apa? Toha ayat 44. Yang bunyinya titik. Ya. Masya Allah, fadhar, Masya Allah, Masya Allah. Faqula lahu qawlan layyina. Sampaikanlah nasihat kepada Fir'aun dengan cara yang lembut. Dengan cara yang apa? Lembut. Saya tanya sama jenengan. Ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam untuk menasihati Fir'aun dengan cara yang lembut. Allah saat itu sudah tahu enggak bahwa Fir'aun bakal menolak? Tahu atau tidak? Tahu. Allah sudah tahu atau tidak bahwa Fir'aun bakal mati dalam keadaan kafir, enggak mau beriman? Tahu. Saya tanya sama jenengan. Ketika jenengan menasihati pemerintah, jenengan tahu
bahwa dia akan menolak? Tidak tahu. Dia bakalan mati seperti itu? Nggak tahu. Kok kita kayak keren banget gitu ya? Lawang Allah Azza wa Jalla sudah tahu bahwa Fir'aun bakalan nggak nerima nasihatnya Nabi Musa sama Nabi Harun. Bahkan dia akan bersikukuh, bersikeras, berada dalam kekufurannya sampai mati. Tapi tetap Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mengedepankan kelembutan. Ini etika yang pertama. Mengedepankan apa? Kelembutan. Etika yang kedua. Nasihat itu disampaikan personal. Kenapa? Personal. Personal siapa? Face to face. Apa maning gue face to face? 4 mata. Alias tidak dipublikasikan. Alias nasihat itu bukan disampaikan di depan umum. Di mimbar atau di medsos? Dua-duanya. Ya. Di depan umum berarti kan di mimbar, di medsos itu termasuk di depan umum. Dan itulah pesan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan kata Imam Al-Haythami, para perawi hadis ini terpercaya dan sanadnya bersambung. Dan kata Syekh Al-Albani, hadis ini sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Man arada an yansaha lidhi sultan, fala yubdihi alaniyah." Barang siapa yang ingin menyampaikan nasihat kepada penguasa, janganlah menyampaikannya di depan umum. Pesan dari Nabi SAW. Jangan menyampaikan nasihat di depan umum. Walakin ya'khudhu biyadih. Tapi sampaikanlah nasihat itu secara personal. Gandeng tangannya. Kasih nasihat 4 mata. Fa'in qabila minhu fadhak. Kalau nasihatnya diterima, alhamdulillah. Wa illa kana qad adda alladhi alaih. Kalau ternyata nasihatnya enggak diterima, maka kewajiban kita sudah gugur. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Jadi bukan termasuk orang yang ekstrem kanan, juga bukan termasuk orang yang ekstrem kiri. Ustaz, mana mungkin Ustaz 4 mata? Sekarang kan ada saluran. Bisa pakai WA, bisa pakai surat, bisa pakai orang yang dekat sama penguasa tersebut. Banyak saluran. Ustaz, nggak bakal dibaca. Yang penting kan kita menunaikan apa? Wajib. Ya. Sehingga nanti kita di hadapan Allah Azza wa Jalla, ketika ditanya, pemerintahmu kayak gitu, sudah dinasihati belum? Kalau kita katakan, nggak mungkin nyampe. Kata siapa nggak mungkin nyampe? Sudah lakukan atau belum? Masalah sampai atau tidak sampai, diterima atau tidak diterima, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah menyampaikan nasihat dengan etika yang diajarkan di dalam agama kita. Siapa yang bisa ngulang 5 keindahan? 1, 2. Masya Allah. Sebutkan. Yang ketiga. Masya Allah. Yang keempat. Masya Allah. Yang kelima. Dalam. Masya Allah. Berapa orang tadi? 5 orang. 1 mana tadi? 4 orang ini ya. 3 orang. Silahkan dibagi. Dibagi ya. Baik, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang tema ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Masih ada sisa waktu sedikit. Kalau ada yang mau nanya silahkan.
Taib, jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang disampaikan di pagi hari ini. Selanjutnya jemaah kita akan masuki sesi tanya jawab dan masih tersedia banyak sekali hadiah untuk jamaah sekalian. Dan untuk jamaah putri atau ibu-ibu silahkan bisa menyampaikan pertanyaannya via kertas yang nanti disampaikan ke panitia akhwat atau mahat sehingga nanti bisa disampaikan ke kami. Baik, kita akan memberikan hadiah terlebih dahulu. Yang pertama untuk jamaah khususnya bapak-bapak ini yang hadir paling awal. Sepertinya ketika kami tadi masuk di ruangan ini ada seorang jamaah. Nah ini dia, Masya Allah. Sudah hadir di saat tempat masih sepi. Silakan. Bisa minta tolong di estafet ke jamaah yang sedang berdiri. Barakallahu fikum. Kemudian yang selanjutnya. Jamaah yang paling jauh lokasinya. Dari mana Pak? Mana? Wangon. Pekalongan. Iya. Hah? Wangon ya. Mana? Jogja. Ada yang lebih jauh dari Jogja? Dari mana? Depok. Langsung dari Depok atau dari Depok tinggal di sini? Langsung dari Depok. Masya Allah. Yang lebih jauh dari Depok? Cilengsi sama Depok. Jauh Cilengsi ya. Dari mana Pak? Hah? Kalimantan. Langsung dari Kalimantan. Datang ke sini kapan Pak? Kemarin. Ada saudara di sini. Ada saudara. Terus ada yang lebih jauh lagi. Hah? Tangerang, Cilengsi, Depok, Kalimantan. Ada lagi yang dari luar Jawa Tengah? Mana? Hah? Palembang. Masya Allah. Antum kerja di sini Purbalingga? Langsung dari Palembang. Iya. Jadi Kalimantan, Palembang, yang luar Jawa ya. Kalimantan, Palembang ya. Dua saja dulu. Yang dari Kalimantan minta tolong ke belakang. Yang dari Palembang. Ya. Baik, kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari jamaah bapak-bapak. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya, bagaimana hukumnya kalau menjadi makmum dengan imam, namun sang imam sering melakukan amalan yang tidak ada tuntunnya dalam syariat, Ustaz? Apa hukumnya menjadi makmum di belakang imam yang imamnya masih melakukan amalan-amalan yang tidak dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalimat tidak ada contohnya dari Nabi SAW ini masih bersifat umum. Harus dirinci. Apakah sampai dalam level kesyirikan atau tidak sampai dalam level kesyirikan? Jadi sesuatu yang di luar tuntunan Nabi itu kan ada yang levelnya syirik, ada yang levelnya tidak syirik. Walaupun itu bid'ah misalnya. Kalau seandainya levelnya syirik, maka tidak boleh. Karena kita harus menjaga betul
keabsahan dari sholat kita. Ya. Sehingga seyogyanya mencari imam yang lain, ya, yang tidak melakukan kesyirikan. Adapun seandainya levelnya bukan syirik, tapi levelnya adalah maksiat atau levelnya adalah bid'ah, maka dia masih muslim. Selama dia masih muslim, maka sah untuk bermakmum di belakangnya. Kenapa demikian? Karena muslim itu hukum aslinya sholatnya sah. Sehingga bermakmum di belakangnya pun juga ikut apa? Sah. Tapi apakah itu ideal? Jawabannya ya kurang ideal. Tapi kalau ditanya sah atau tidak, insya Allah sah selama syarat rukun wajibnya terpenuhi. Tapi apakah ideal? Ya kurang ideal. Idealnya ya imamnya betul-betul yang sholih, ya, yang akidahnya lurus. Ya. Maka kita harus berupaya untuk menyampaikan nasihat kepada yang bersangkutan dengan cara yang bijak, dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik. Ya. Nah, Ustaz jazakallahu khairan. Bagi yang bertanya tadi dari sebelah sana kalau nggak salah ya, minta tolong nanti disampaikan. Yang tadi mengajukan pertanyaan itu silakan. Ya, pertanyaan berikutnya dari Abu Quinsa Thomas Anton ya. Ustaz, bolehkah mengambil ilmu dari orang yang tidak mau mentabdi Jaham bin Sofwan? Bolehkah mengambil ilmu dari orang yang tidak mentabdi Jaham ibnu Sofwan? Pertama, yang dimaksud siapa di sini? Yang dimaksud siapa di sini? Karena pertanyaan ini terbangun dari sebuah kejadian yang dinisbatkan kepada seseorang dan seseorang itu tidak mengatakan perkataan tersebut. Ya. Sehingga kita harus selektif di dalam mendengar dan mendapatkan berita. Tidak setiap berita yang sampai kepada kita itu bisa kita percaya. Contohnya kayak tadi itu. Contohnya kayak tadi itu. Ada seorang ahli ilmu dituduh tidak mentabdi Jaham ibnu Sofwan. Dituduh. Berarti ada yang menuduh seperti itu. Ternyata begitu diklarifikasi kepada yang bersangkutan, beliau tidak mengucapkan kalimat tersebut. Sehingga kita jangan bermudah-mudah untuk menerima apa? Menerima berita. Secara umum, belajar itu harus selektif. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Sirin rahimahullah, "Inna hadzal ilma dinun. Anzuru amman ta'khuduna minhu dinakum." Sesungguhnya ilmu ini bagian dari agama. Maka hendaklah kita menyeleksi dari siapa kita mengambil agama kita. Dari mana kita bisa melihat seseorang itu layak untuk diambil ilmunya? Yang pertama dilihat dari kompetensinya. Dilihat dari apanya? Kompetensinya. Kompetensi itu ya maksudnya kemampuan dia dalam bidang tersebut. Ya. Contoh misalnya, kita mau belajar Al-Quran. Yuk belajarlah sama orang yang punya kompetensi cukup untuk mengajarkan membaca Al-Quran. Ya kalau misalnya kita belajar Al-Quran sama orang yang nggak bisa baca Quran, jadinya ya tidak jadi belajar, sama-sama tidak bisa. Ya. Begitu pula ketika kita akan belajar akidah, maka belajarlah dari orang yang menguasai, memahami akidah dengan benar. Loh Ustaz, tahunya bagaimana Ustaz? Tahunya dari background. Background apa? Background studi. Background studi atau background ilmiahnya. Dulu belajar di mana, kepada siapa, belajar apa. Makanya biografi, kurikulum vitae, ya, CV, itu penting. Nah, itu penting. Sehingga orang itu bisa ditelusuri asal usulnya.
Dulu belajarnya di mana? Jadi tidak setiap orang yang hijrah ya, awalnya nggak benar terus jadi apa? Benar. Itu lantas ditokohkan atau dijadikan sebagai panutan, enggak. Jadi orang yang baru hijrah itu harusnya ngaji, belajar agama, bukan dijadikan sebagai apa? Sebagai panutan dan tokoh, karena dia baru hijrah mau memperbaiki diri. Ya, jangan malah kemudian diustadkan sebelum dia belajar dengan cukup. Ini contoh. Jadi harus dilihat dari kompetensinya. Apalagi yang perlu dilihat, kompetensi berarti terkait dengan ilmiahnya. Apalagi yang perlu dilihat, keteladanannya. Kenapa? Keteladanannya. Jadi orang ini bisa nggak dijadikan sebagai teladan di dalam kesehariannya. Dan yang paling gampang dilihat keteladanan itu dari apanya? Suatu ibadah yang terulang setiap hari apa? Sholat. Apa? Sholat. Bagaimana sholat 5 waktunya? Kalau itu adalah seorang pria, apakah sholat 5 waktunya rutin di masjid atau tidak? Bagaimana kita akan belajar dengan orang yang jarang sholat? Ditunggu kok nggak kelihatan, duhur, maghrib, isya, Jumat pun nggak kelihatan. Nang Mekah. Gimana? Sholat Jumat di Mekah, berangkatnya kapan? Kita Jumatan di sini, di Mekah masih beda 4 jam. Berarti waktu apa? Duha. Berarti di siti imam ya gue. Dilihat dari keteladanannya. Kemudian dilihat dari apa lagi? Kompetensi, keteladanan. Dilihat dari kemampuan beliau untuk menjelaskan. Kenapa? Kemampuan beliau untuk menjelaskan. Kenapa? Karena ilmu atau karena ngajar itulah proses transfer ilmu dari guru kepada sinten, kepada murid. Dan proses transfer ini ada tata cara yang harus diperhatikan supaya prosesnya berjalan dengan ideal. Salah satunya adalah guru ini bisa punya kemampuan untuk menjelaskan ilmu dengan baik. Saya pernah jelaskan hal ini dalam sebuah kajian judulnya Proses Ideal Transfer Ilmu. Kenapa? Proses ideal transfer ilmu. Jadi ideal. Nanti jangan cari aja tema tersebut. Apa yang saya sampaikan tadi tentang kompetensi, terus tentang keteladanan, terus tentang kemampuan untuk menjelaskan disebutkan di dalam kitab Khulasatu Ta'zimil Ilmi karya Syekh Al-Utsaimin hafizahullah taala. Ada yang lain silakan. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Sebelum kita bacakan pertanyaan kembali, diinformasikan untuk pemilik kendaraan mobil Honda Freed dengan nomor B2951 WYP warna putih. Sekali lagi, untuk pemilik kendaraan Honda Freed warna putih dengan plat nomor B2951 WYP untuk menggeser kendaraannya karena menghalangi akses jalan. Kemudian lagi, untuk kendaraan mobil pick up berwarna hitam dengan nomor R9738PR. Sekali lagi, pick up warna hitam Panther dengan nomor R9738PR untuk menggeser kendaraannya karena menutupi akses jalan. Jazakumullah khairan. Baik, kita bacakan pertanyaan dari jamaah akhwat atau ibu-ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukum memperpanjang doa atau bacaan pada sujud terakhir dalam sholat?
Bagaimana hukumnya memperpanjang bacaan doa dalam sujud terakhir ketika sholat? Pertama, perlu difahami bahwa sujud adalah salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ammas sujudu fa'akthiru fihi du'a. Adapun ketika sujud maka perbanyaklah doa, karena saat itu berpotensi untuk dikabulkan. Qaminun an yustajaba lakum, berpotensi besar untuk dikabulkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sujud yang mana? Jawabannya di semua sujud. Di semua sujud. Sehingga kalau dikhususkan hanya di sujud terakhir saja, malah kurang sesuai dengan redaksi hadis tadi. Karena Nabi SAW mengatakan wa ammas sujudu, ketika sujud perbanyaklah berdoa. Nabi tidak mengatakan sujud pertama, kedua, ketiga, terakhir, enggak. Berarti apa? Semua sujud. Dan hal ini semakin diperkuat bahwa Nabi SAW antara sujud-sujudnya itu durasinya seimbang. Antara apa? Sujud-sujudnya, mulai dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir, durasinya itu seimbang. Rata-rata sama. Tidak ada yang jauh lebih lama dibandingkan yang lainnya. Dan itu semakin menguatkan bahwa mengkhususkan doa hanya di sujud terakhir saja, itu setahu kami belum kami temukan landasannya yang kuat. Wallahu a'lam. Nah, jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan masih dari jamaah Ummahat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kami tinggal di lingkungan yang banyak kegiatan yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Pertanyaannya adalah, apakah kita tetap harus menasehati tokoh di lingkungan kami yang ke masjid saja tidak pernah? Apakah tetap harus menasehati? Jawabannya iya, tapi dengan cara yang baik dan semampu kita. Ya, dengan cara yang baik dan semampu kita. Dan nasihat itu tidak harus kita yang ngomong langsung. Bisa saja kita menggunakan mulutnya orang lain. Ya, misal kita kenal ada sosok yang disegani sama tokoh tersebut, kemudian kita kasih masukan lewat teman dari tokoh tadi, itu bisa. Atau kita kasih nasihat dengan bentuk buku, ya, kemudian kita kirimkan kepada beliau. Atau kita kasih nasihat lewat WA di dalam grup, misalnya nasihat secara umum, ya, sehingga tidak terasa sekali, ya, oleh orang yang sedang dinasihat tersebut. Alias banyak cara. Dan yang tidak kalah penting adalah doa. Jadi kita jangan pernah melupakan untuk mendoakan kebaikan dan hidayah. Karena sangat mungkin justru malah doa-doa kita itulah yang kemudian akan memudahkan orang tersebut menerima nasihat. Nah, baik Ustaz, jazakallahu khairan. Yang selanjutnya, ketika ada sebuah aturan yang melanggar Al-Quran dan Sunnah, apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Kalau seandainya ada aturan yang melanggar Al-Quran dan Sunnah, apa yang mesti kita lakukan? Yang kita lakukan memberikan nasihat dengan cara yang tadi sudah kita jelaskan. Kemudian seandainya kita bisa dan tidak menimbulkan mafsadah yang besar sekali buat nyawa kita, buat keluarga kita, maka kita tidak menaati aturan tersebut. Ya, seandainya tidak mengakibatkan mafsadah yang lebih besar untuk nyawa kita, untuk keluarga kita, untuk harta kita. Tapi seandainya akan membahayakan nyawa kita, maka dalam kondisi tersebut mudah-mudahan saat kita menjalankannya karena keterpaksaan, itu bukan karena kesukarelaan, sehingga mudah-mudahan kita tidak berdosa. Allah. Baik, jazakumullah khairan. Yang jamaah bapak-bapak yang tadi bertanya dengan pertanyaan tersebut, nanti silakan bisa menghubungi panitia. Kemudian kami persilakan untuk jamaah bapak-bapak, ya, barangkali satu pertanyaan dulu secara langsung. Kita sodorkan mic dari sebelah sini mungkin. Ada yang mau bertanya secara langsung? Ya, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz, tempat kami ada 2 masjid yang tidak berjauhan, tetapi jadwal sholat, waktu sholatnya berbeda, karena yang satu sisi dari Departemen Agama, yang satu dari Ormas. Dan ini berbeda Ustaz, tapi dan menimbulkan polemik di masyarakat. Dan ini karena kaitannya dengan waktu sahur dan juga berbuka puasa yang berbeda ini Ustaz. Untuk itu kami itu sebaiknya, ini kaitannya dengan ulil amri yang katanya artikan ulama dan juga umaro ya Ustaz. Nah, ini lebih baik, maksudnya ini untuk karena kaitannya dengan ibadah, ikut yang mana Ustaz? Jazakallah khair Ustaz. Untuk keamanan, untuk kehati-hatian urusan sahur, ya, maka sebaiknya mengikuti yang lebih dulu, ya, mengikuti yang lebih dulu azan. Karena saya tahu perbedaannya mungkin sekitar 10 menit kalau nggak salah ya. 8 menit. Toh juga bedanya nggak jauh. Ya, beda kalau setengah jam gitu. Kayaknya nggak ada. Ya, maka ikuti yang lebih awal. Untuk kehati-hatian. Khawatirnya apa? Khawatirnya yang azan di lebih akhir, khawatirnya sudah melewati waktu fajar. Untuk kehati-hatiannya, kalau urusan sahur, maka ikuti yang lebih awal. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Baik, jazakallahu khairan. Silakan mungkin satu pertanyaan dari jamaah secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Ustadz, ini mohon pencerahan tuh penjelasan. Jadi kita kalau bicara tadi ahli sunnah tadi kan, yang yang di masyarakat ini adanya itu satu dengan Wahabi, kedua dengan kata-kata bahwa ahli sunnah itu suka membid'ahkan. Bagaimana sikap kita itu, bagaimana untuk menghadapi, kadang kita itu juga mana perasaan kita. Mohon penjelasan. Terima kasih Ustaz. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita dengan tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada orang yang berusaha konsisten untuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sikap yang baik adalah sikap dengan menjawab tuduhan-tuduhan tersebut dengan perilaku yang baik. Menjawabnya dengan perilaku yang baik. Sehingga tuduhan-tuduhan itu akan terpatahkan dengan sendirinya. Hanya saja itu membutuhkan waktu. Itu membutuhkan waktu. Rasulullah SAW dituduh yang enggak-enggak atau tidak? Iya. Dituduh tukang sihir, dituduh apa lagi? Gila, dituduh dukun, dituduh penyair dan seterusnya. Dan itu dialami oleh Nabi SAW. Padahal beliau adalah orang yang sangat soleh, sangat baik. Ya. Apalagi kita yang nggak ada apa-apanya. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita balas. Kita buktikan dengan perilaku baik kita. Seperti yang saya katakan tadi, memang itu butuh waktu. Butuh waktu. Ada sebagian orang nggak sabaran, akhirnya terlibat dalam apa? Debat tusir yang justru malah akan semakin memperkeruh suasana. Ya. Sehingga orang yang bijak adalah orang yang tahu kapan dia berbicara dan kapan dia diam. Dan kalau berbicara maka dia akan memilih kata-kata dengan baik sebaik mungkin. Makanya debat tusir di medsos itu adalah sesuatu yang seharusnya dihindari. Karena rata-rata efeknya bukan positif, rata-rata negatif. Ya. Maka saya nasihatkan kepada saya pribadi dan juga kepada jamaah sekalian, para pendengar, para pemirsa, tinggalkan debat tusir di medsos. Hanya sekedar bantah-bantahan, balas-balasan, kasih komen yang nggak jelas. Ya. Dan bisa jadi
hal yang terjadi hari ini itu adalah gara-gara itu. Gara-gara ribut-ribut di medsos. Ya. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya nggak pernah komen. Ya. Karena nggak ada gunanya, ngapain. Dan saya juga nggak tahu komentar orang itu. Nggak tahu saya. Karena saya nggak mau membuang waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, maka berlatihlah untuk menjaga tangan dan menjaga lisan. Ya, tangan pun itu juga bagian dari apa? Lisan, karena kan itu omongan juga yang ditulis, diketik itu kan komen, makanya namanya komen, walaupun nulisnya pakai tangan, itu lisan juga. Ya. Maka hati-hati. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kami mohon untuk tertib ketika keluar dari tempat kajian, dan kami mohon dengan sangat untuk memberikan akses ketika beliau Ustadz meninggalkan tempat kajian.